Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan belajar atau membahas tentang perencanaan usaha. Untuk video ini, itu bisa diterapkan bagi kelas 10, 11, ataupun 12. Kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Di sini diharapkan siswa dapat menyusun perencanaan usaha meliputi ide dan peluang usaha, serta sumber daya, administrasi, dan pemasarannya. Maka dari itu, siswa-siswi harap perhatikan dan pahami betul-betul isi dari video ini. Karena dalam berwirausaha, perencanaan itu merupakan salah satu bagian terpentingnya. Kita mulai saja, masuk ke slide pertama. Kita mulai dengan peluang dan ide usaha. Pasti kalian sudah familiar dengan istilah ini atau kata-kata ini, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pelajaran lain, seperti di matematika ada peluang, seperti di pelajaran-pelajaran lain tentang ide itu pasti ada ya. Nah, ide itu apa dan peluang itu apa? Jika kita bahas atau kita lihat dari usaha itu apa, kalau di sini kita garis bawahi yang bagian kesempatannya, tuh ya. Kita lihat di sini ada kesempatan. Nah, kesempatan seperti apa maksudnya? Nah, dalam berwirausaha, kita harus pandai-pandai dalam melihat peluang ya. Peluang itu kesempatan. Jadi, ketika ada kesempatan untuk memasukkan atau menjual suatu produk, nah itu akan menjadikan usaha kita lebih menjamin kesuksesannya gitu. Lebih menjamin akan terjual dengan baik. Semakin pandai kita dalam membaca peluang, itu kemungkinan besar usahanya akan sukses. Nah, setelahnya itu ada ide. Ide itu merupakan rancangan yang tersusun ya. Garis bawahinya yang tersusunnya itu. Jadi, rancangan yang tersusun di dalam pikiran. Jadi, di dalam usaha itu kita sudah tahu nih, kita harus bisa membaca peluang usaha. Nah, dari sekian banyak peluang usaha, pastinya kalian harus mengambil salah satu yang akan dijadikan ide. Tuh ya, dari sekian banyak peluang, ambil salah satu yang akan dijadikan sebagai ide usahanya. Ide usaha itu seperti apa? Nah, di sini kita lihat lagi, tersusun. Jadi ide usaha itu tidak hanya sebatas keinginan saja, tapi lebih ke arah pemikiran kalian mulai dari awal hingga akhir supaya usaha itu terjadi ya, terlaksana seperti itu. Mulai dari perencanaannya, bagaimana produknya, seperti apa, bahannya apa saja, cara menjualnya seperti apa. Nah, itu bagian dari ide. Biasanya kalau di dalam usaha, kita itu harus membuat yang namanya business plan. Nah, business plan itu salah satu bentuk atau wujud nyata dari sebuah ide. Ide yang didokumentasikan, nah itu akan menjadi sebuah business plan. Nah, business plan di dalamnya apa? Itu seperti yang tadi udah diucapkan. Mulai dari pendahuluan, kenapa kalian ingin membuat sebuah ide bisnis ini. Kemudian dilanjutkan mulai masuk ke dalam misalkan produknya, identitas produknya seperti apa, mulai namanya, wujudnya, kemasannya, dan lain-lainnya. Kemudian harga jualnya mau seperti apa, apakah mau masuk ke kelas atas atau kelas menengah atau kelas bawah seperti itu. Kemudian setelah harga ada promosinya atau cara memasarkannya mau seperti apa. Apakah dengan promosi-promosi memanfaatkan media sosial supaya viral dan dikenal oleh masyarakat luas seperti itu, atau mau dengan cara promosi yang lainnya. Kemudian di mana mau dijualnya seperti itu. Itulah gambaran singkatnya. Nanti ada perhitungan-perhitungannya, mulai dari perhitungan biaya produksi, biaya lain-lainnya, itu dihitung supaya kita tahu apakah usaha ini menguntungkan atau tidak. Seberapa lama usaha ini akan mengembalikan modal usaha kita. Itu ada perhitungannya.
Kita lanjut. Di sini ada dua faktor ya yang mendasari atau yang mempengaruhi dalam menciptakan peluang usaha. Yang pertama ide usaha dan kemudian yang keduanya risiko usaha. Gitu ya. Jadi setiap peluang itu bisa dijadikan ide, namun dibaliknya itu pasti ada risikonya. Jadi setiap peluang itu pasti ada bisa dijadikan ide dan pasti ada risikonya. Seperti deretan pintu ini. Nah, ini anggap saja sebagai peluang usaha yang bisa kita pilih. Mau pintu yang ini, atau ini, itu bebas. Kalian bebas menentukan mau pintu yang mana. Semua pintu ini itu bisa dijadikan sebagai ide usaha. Bisa dijadikan bisnis plan. Nah, tapi di balik pintu ini, itu misalkan kalian setelah menentukan mau pintu yang ini misalkan. Di balik pintu ini, itu ada risiko yang harus siap kalian hadapi. Nah, maka dari itu tahap perencanaan ini adalah salah satu kuncinya dalam keberhasilan suatu usaha. Semakin baik kalian berencana, maka ketika pelaksanaannya akan lebih terarah ya, dan akan lebih tergambarkan atau teramalkan gitu ya. Jadi kita udah siap menghadapi berbagai macam tantangan, masalah yang akan perkiraan kita tuh akan timbul gitu di masa yang akan datang. Tuh ya, karena kita kan nggak tahu di masa yang akan datang akan seperti apa. Apakah produk yang akan kita jual itu akan laris atau malah tidak terjual sama sekali. Seperti itu ya. Nah, walaupun banyak sekali risikonya, kalian dalam memulai usaha itu jangan panik, jangan risau. Kalian harus tetap tenang dan selalu fokus apapun yang kalian hadapi ya. Jangan sampai kalian mudah goyah ketika memulai suatu usaha. Karena ingat nih, seorang wirausahawan itu harus memiliki jiwa-jiwa kewirausahaannya. Betul ya, harus tetap yakin, harus memiliki keyakinan yang kuat. Walaupun banyak tantangannya, kalian harus yakin. Minimalnya kalian harus yakin terhadap produk yang kalian jual. Kalau kalian sendiri udah tidak yakin terhadap produk yang kalian jual, itu akan susah jadinya. Kemudian sikap mental yang positif. Kalian harus memiliki sikap mental yang positif, baik itu ketika memulai, atau ketika pelaksanaan, ataupun apapun lah pokoknya. Nah, kalian harus bisa menanggapi masalah-masalah atau tantangan atau risiko yang ada itu dengan mental yang positif. Jangan sampai kalian lebih mengarah ke yang negatif. Contohnya, kalian mengeluh ketika menghadapi tantangan. Misalkan lagi jualan nih, ternyata dari jam 7 jualan sampai jam 12 siang belum laku-laku. Nah, kalian jangan mengeluh. Kalian harus hadapi dengan mental positif. Kalian coba lihat dari segi, misalkan, apakah kita jualannya ada yang salah nih. Misalkan cara promosinya, kenapa jualannya nggak laku nih. Apakah si calon konsumen tuh belum tahu kalau kita sedang jualan. Nah, ataukah misalkan tempat jualan kita nggak menarik. Nah, itu harus bisa dilihat dari segi itunya. Kemudian kita harus percaya diri. Nah, ini kita wajib nih. Seorang penjual itu harus percaya diri. Percaya terhadap dirinya sendiri, percaya terhadap barang yang dijualnya, dan dari kepercayaan itu bisa membuat si konsumen tuh yakin akan membeli produk yang kalian jual. Tuh. Jadi sebelum kalian membuat seseorang menjadi percaya terhadap apa yang kalian jual, kalian harus percaya dulu sama diri kalian dan sama produk kalian. Sebelum membuat seseorang itu percaya terhadap produk yang kalian jual. Kemudian kalian harus bertanggung jawab nih. Dalam berwirausaha, kalian harus selalu bertanggung jawab. Ketika memutuskan suatu keputusan, kalian harus siap untuk menanggung resiko atau risiko yang ada gitu ya. Jadi setiap keputusan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalian harus bisa bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang akan dihadapi. Selanjutnya, kalian harus selalu inovatif dan kreatif. Jangan sampai kalian ketika menjual suatu produk itu
terus-terusan saja seperti itu. Karena si konsumen itu tidak selamanya terus-terusan akan selalu membeli produk yang sama secara berulang. Itu biasanya akan terpengaruh oleh rasa bosan misalkan. Seseorang ketika membeli suatu produk mungkin akan merasa jenuh gitu ya. Sekarang mungkin suka kayak gitu. Kita ambil kisah misalkan apa ya? Produk es kepal saja. Nah, es kepal itu merupakan pada awalnya merupakan inovasi terbaru ya. Hal yang belum pernah ada sebelumnya. Gitu. Nah, itu menjadi tenar gitu ya. Menjadi viral, sesuatu yang viral dengan cara dipromosikan di media sosial. Sehingga setiap orang itu penasaran. Banyak orang yang penasaran dan mencoba membelinya. Namun ketika misalkan si es kepal ini tidak selalu berinovasi, maka akan ditinggalkan. Biasanya orang-orang yang membeli suatu produk yang viral di awalnya itu didasari dengan rasa penasaran. Ketika rasa penasaran mereka udah terobati dengan cara membeli, penasarannya hilang. Nah, disitulah kita harus bisa membuat si konsumen itu yang sudah mencoba produk kita merasakan ketagihan, ingin membeli produk itu secara berulang. Nah, itu kita di situ harus bisa membuat konsumen melakukan repeat order ya. Sehingga kita harus selalu berinovasi, baik itu dari cara menjualnya atau dari segi produknya dan lain-lainnya. Kenali keunggulan. Kalian juga harus bisa mengenali keunggulan baik itu dari produk kalian atau dari diri kalian sendiri. Ya. Dan ini juga jiwa-jiwa kewirausahaan ini itu bisa diterapkan tidak hanya di usaha aja, bisa juga di kehidupan sehari-hari kalian selaku siswa. Nih, kenali keunggulan kalian. Kalau dari segi usaha gitu ya, kalian harus tahu nih keunggulan kalian apa, ataupun keunggulan dari kompetitor apa yang bisa kalian tiru, gitu ya. Jadi kalian meniru kompetitor itu tidak masalah, supaya produk kalian lebih unggul dari kompetitor. Yang sudah kalian miliki keunggulannya apa, dari pesaing itu apa, kalian gabungkan supaya produk kalian itu menjadi superior seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun sama. Ketika kalian sekarang masih masa-masa sekolah, kalian harus kenali dulu keunggulan kalian tuh di bagian mana sih, di bidang apa sih, atau di pelajaran apa sih. Yang dimana ini akan bermanfaat ketika kalian menentukan jurusan, misalkan mau kuliah nih, jurusan mau kuliahnya tuh mau ngambil jurusan apa. Kalian kenali keunggulan kalian. Atau misalkan mau bekerja, kalian pasti bingung nih, mau bekerja di mana. Kecuali kalau kalian sudah tahu keunggulan kalian atau minat kalian itu di bidang apa. Seperti itu. Selanjutnya, tepat sasaran. Nah, ini ketika menjual suatu produk, kalian harus tahu nih, produk ini tuh cocoknya untuk siapa. Jangan sampai kalian memasarkan produk ke target yang salah. Jadi nggak tepat sasaran. Supaya tepat sasaran, kalian harus analisis dulu produknya. Kenali produk kalian. Misalkan dengan cara melakukan riset. Kalian coba jual ke anak kecil, coba orang tua. Jadi di riset ke target pasar kecil dulu. Dari hasil riset itu muncullah ternyata diminati oleh semua orang. Nah, maka jadikanlah semua orang sebagai target pasar kalian. Tapi kalau ketika di uji coba ternyata yang minat itu hanya anak-anak aja. Nah, maka produk tersebut dikatakan tepat sasaran itu jika dijualnya ke anak-anak saja. Seperti itu. Selanjutnya, nah, dalam berwirausaha juga kalian harus selalu bersikap efektif dan efisien ya. Jangan sampai kalian menghambur-hamburkan suatu sumber daya yang dimiliki. Atau misalkan ketika melakukan sesuatu kalian tidak efektif gitu ya. Nah, di sini kalian harus paham dulu nih, efektif dan efisien itu apa sih sebenarnya. Nah, jangan sampai tertukar ya. Jadi efektif itu jika dianalogikan misalkan mencuci piring. Nah, efektif itu kalau dalam mencuci piring itu ketika mencuci piringnya menggunakan sabun cuci piring. Itu dikatakan efektif. Jadi maksudnya efektif itu tepat guna.
Jadi kita menggunakan sabun cuci piring untuk mencuci piring. Itu tepat guna, efektif. Tapi kalau misalkan kita mencuci piring menggunakan sabun mandi misalkan, bisa sebenarnya, cuman kurang efektif. Lebih efektif pakai sabun cuci piring, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau efisien, efisien itu lebih ke arah penggunaan sumber dayanya. Misalkan mencuci satu piring menggunakan satu botol sabun cuci piring. Apakah itu efisien? Itu tidak efisien, gitu ya. Jadi kalau yang dikatakan efisien itu ketika mencuci satu piring menggunakan misalkan satu tetes sabun cuci piring, itu dikatakan efisien. Seperti itu. Nah, ini juga harus nih, pengembangan diri dibiasakan. Jadi kalian harus selalu mengembangkan diri kalian, mengembangkan kompetensi yang kalian miliki. Jangan sampai kalian hanya puas dengan kemampuan-kemampuan yang sekarang kalian miliki. Jadi kalian harus bisa mengembangkan diri kalian baik itu sekarang ataupun di masa yang akan datang nanti. Jadi belajarlah sampai kapanpun, mau sampai tua gitu, kalian harus tetap belajar supaya kalian nggak ketinggalan zaman gitu ya, supaya kalian bisa mengejar yang sekarang misalkan anak-anak yang masih muda kemampuannya, kalian jangan mau kalah gitu ya. Atau misalkan sama orang-orang sesama kalian, ada orang yang belajarnya tuh eh, rajin banget, nah itu kan dalam rangka mengembangkan diri. Kalian jangan hanya berdiam diri, nanti kalian bakal kalah sama orang-orang yang rajin belajar. Belajar itu tidak harus dari buku saja. Kalian bisa belajar dengan cara mencoba sesuatu atau menonton video, itu juga belajar. Itu ya, banyak caranya untuk belajar saat ini. Kemudian evaluasi selalu nih. Di dalam usaha pun kita harus selalu mengevaluasi. Kita harus mengevaluasi kegiatan usaha kita. Kita harus tahu kapan kita harus berimprovisasi, kapan kita harus mengubah produk yang kita miliki. Jadi kita harus evaluasi semuanya. Itu dalam usaha. Nah, dalam diri sehari-hari pun sama. Kita harus mengevaluasi setiap harinya. Apakah di hari ini kita sudah berbuat baik seperti itu atau belum? Nah, itu harus selalu evaluasi ya. Oke, lanjut. Nah, ini key point dalam berwirausaha. Yang pertama itu perencanaan. Nah, ini perencanaan kita harus dilaksanakan sebaik mungkin ya. Karena perencanaan ini kalau kita tidak berencana itu usahanya nggak akan jalan secara baik gitu. Nanti pasti akan ada muncul titik kebingungan di mana kita harus melakukan sesuatu. Itu. Selanjutnya menetapkan tujuan. Kita harus bisa menetapkan tujuan secara jelas. Kita harus bisa menetapkan arah usaha kita tuh mau ke arah mana. Itu supaya kita dalam melakukan kegiatannya itu jelas mengarah satu titik tujuan. Seperti itu, tidak bergerak ke arah yang sembarangan. Selanjutnya adaptasi. Tadi berkenaan dengan inovatif dan kreatif, itu jadi inovasi kita harus selalu beradaptasi dengan kondisi yang sekarang terjadi gitu. Ataupun kondisi-kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kita harus selalu adaptasi. Jangan sampai usaha kita tuh yang awalnya diminati jadi tidak diminati oleh konsumen. Karena keinginan konsumen itu pasti setiap saat akan berubah. Jadi kita yang harus beradaptasi. Seperti itu. Sebenarnya bisa-bisa saja memaksakan konsumen supaya tetap suka. Nah, tapi sifat-sifat yang gitu tuh biasanya terjadi untuk produk-produk yang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Misalkan beras. Itu kan mau nggak mau beras pasti dibeli oleh masyarakat kan, oleh konsumen. Tapi kalau untuk produk-produk uh, wirausaha kayak misalkan kuliner, di bidang kuliner, yang misalkan jajanan kayak gitu-gitu, atau makanan-makanan, itu kan itu harus selalu beradaptasi dengan keinginan konsumen yang ada. Seperti itu. Ini juga inovasi, masih sangkut paut dengan adaptasi tadi. Kita harus selalu berinovasi, mengembangkan produk-produk kita yang awalnya cuma ada dua, bisa dikembangkan menjadi varian lain misalkan, kayak gitu.
atau menambah produk-produk yang baru seperti itu. Nah, ini salah satu kuncinya lagi, marketing. Jadi di dalam usaha itu, tanpa marketing, itu akan susah. Marketing itu apa sih sebetulnya? Nah, marketing itu tidak hanya tentang berbicara tentang penjualan saja, tapi marketing itu lebih dalam lagi, gitu ya. Mulai dari riset pasar, terus product development, kemudian perencanaan tadi udah jelas, itu bagian dari marketing sebenarnya. Jadi kalian harus bisa mengelola marketing ini menjadi sesuatu yang kalian kuasai gitu ya. Jadi kalian harus menguasai marketing ini. Penjualan udah masuk jelas ke dalam marketing ya. Jadi penjualan tuh hasil akhirnya dari segala hal kegiatan marketing, tujuan akhirnya adalah penjualan. Seperti itu. Ini yang terakhir, jangan mengeluh. Dalam wirausaha itu pasti banyak tantangannya dan banyak sekali hambatannya. Namun kalian janganlah mengeluh sedih. Segitu saja, ini materi hari ini. Materi pada video ini, kalian semangat terus belajarnya. Jangan menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.